Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara terkasih dalam Tuhan, pohon terbesar di dunia ada terletak di Giant Forest, Amerika. Pohon ini adalah pohon sequoia raksasa yang diberi nama General Sherman. Pohon ini diperkirakan telah berusia 2200 tahun dan memiliki volume badan 1487 meter kubik dan tinggi 83,8 meter. Daun-daun pohon ini sangat rimbun dan hijau, memberikan keteduhan dan keindahan yang luar biasa. Pohon ini berbentuk bulat lurus dan tinggi menjulang ke atas batangnya. Selama bertahun-tahun, pohon ini menerima terpaan angin kencang, hujan lebat, salju, dan cuaca panas maupun dingin. Namun pohon ini tetap tegak berdiri. Tampaknya akar-akar pohon ini cukup dalam tertanam dan sangat kuat sehingga mampu menahan beban pohon itu sendiri. Pohon raksasa ini menggambarkan sebuah persamaan dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua pada akhirnya akan menghadapi penyakit, kematian orang-orang yang terkasih, dan pemutusan hubungan maupun pencobaan-pencobaan lainnya. Mari kita renungkan sejenak. Seteguh apakah saudara berdiri bila berhadapan dengan problem, masalah, bahkan kemalangan demi kemalangan yang terjadi dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah cukup dewasa di dalam iman dan berakar cukup dalam di dalam firman Tuhan, sehingga mampu mengatasi semua badai, perubahan, dan cuaca dingin dalam kehidupan ini? Yeremia meyakinkan kita bahwa Allah mampu memelihara kita apapun yang sedang kita hadapi, asal kita percaya dan mengandalkannya. Kalau kita perhatikan kondisi pandemi saat ini, firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sungguh teruji kebenarannya oleh kondisi saat ini. Dalam pandemi ini tidak ada satupun unsur kekuatan di muka bumi ini yang bisa memberikan jaminan ketenangan. Manusia tidak bisa lagi mengandalkan hartanya untuk masa depannya, kepandaiannya, status sosialnya, keluarganya, teman yang dimilikinya, semuanya dijungkir balikan dalam masa pandemi ini. Kalau dahulu orang masih bisa mengandalkan hartanya untuk pergi mencari tempat yang aman bagi dirinya, atau mungkin mengandalkan teman atau saudara untuk memberikan pertolongan. Namun saat pandemi ini, tidaklah berlebihan kalau saya katakan, nyaris tidak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan atas problem yang sedang kita hadapi. Karena semua orang di seantero penjuru bumi ini sedang mengalami situasi dan kondisi yang sama dengan kita karena badai pandemi ini. Namun ada kabar sukacita bagi kita semua sebagai orang percaya,
bahwasanya masih ada satu cara yang tepat dan sekaligus memberikan jawaban dan pertolongan dalam hidup kita, yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, dan bahkan Alkitab mencatat hidup kita, saudara dan saya, tidak akan kering, tidak akan layu, bahkan berbuah dan menjadi berkat karena kita berada dalam penyertaan-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu hal penting yang perlu kita pahami dan mengerti dengan benar adalah bahwa berkat orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya bukan semata-mata berupa hal-hal jasmani ataupun materi. Tuhan lebih peduli akan iman kita, kerohanian kita. Dia lebih rindu kita menghasilkan buah rohani secara terus-menerus yang akan memuliakannya. Karena itu, apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, percayalah pada Tuhan dan tetap andalkan Dia. Tidak ada masalah apapun yang tidak bisa dihadapi oleh orang percaya. Fokuslah pada pertumbuhan rohani saudara, sehingga saudara tetap kuat menghadapi apapun. Miliki keteguhan hati untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dengan cara hidup melekat pada pokok anggur yang benar, melalui hidup dalam keintiman dan persekutuan yang makin dalam dengan Tuhan. Firman-Nya berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mari saudara, apapun yang terjadi di sekeliling saudara, tetaplah tinggal dalam Dia dan berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, sehingga iman saudara bertambah teguh bagaikan akar pohon yang tertanam makin dalam, yang memberikan kekuatan dalam menghadapi terpaangan angin kencang, hujan lebat, cuaca panas maupun dingin, dan berbagai bentuk kondisi yang buruk lainnya, supaya pohon kehidupan saudara tetap tegak berdiri karena memiliki dasar akar yang kuat dan hidup saudara jadi berkat. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan pujian kami, hormat dan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu, karena memang hanya Engkau yang layak terima semua itu. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga boleh turut merasakan kehidupan di masa pandemi ini, dan melalui renungan ini, Engkau telah mengingatkan kami untuk melihat kondisi akar pohon kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, belum terlambat untuk terus memperkokoh akar pohon kehidupan kekristenan kami, sehingga dapat tertanam makin dalam di dalam Tuhan dan mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami singkirkan semua penghalang-penghalang yang menjadi penyebab akar pohon kehidupan kekristenan kami tidak tertanam dengan baik di dalam Tuhan. Dan kami bertekad, apapun yang terjadi di sekeliling kami tetap mau melekat dan bertumbuh dalam Tuhan. Beri kami kekuatan daripada-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan ya Tuhan, cukupkanlah kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan dan kasih setia Tuhan kembali memenuhi rumah tangganya. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan berikan ketahanan finansial keuangan atas bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.